perkenalkan, nama saya Marsanda Fiskani Kainalia dengan NIM 17156230071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Marsha. Jadi hari ini Ibu yang menggantikan guru sebelumnya, yaitu Ibu Alia, yang bakal ngajar di kelas kalian. Hari ini kita akan ngebahas mengenai akuntansi tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Tapi sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita bakal ngebahas materi yang paling penting dalam akuntansi manufaktur, yaitu bagaimana cara perusahaan mengelola biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak kenapa kedua biaya ini tuh penting? Biaya tenaga kerja sama biaya overhead itu penting karena nantinya bakal buat itu program. Ya, benar banget jawaban Alfa. Boleh kasih tepuk tangan? Jadi kedua biaya ini tuh penting karena berpengaruh pada harga pokok produksi dan pada akhirnya nanti bisa mempengaruhi laba pada perusahaan. Jadi dengan kita memahami materi kita pada hari ini, kita tuh bisa membantu perusahaan untuk mengkontrol biaya agar lebih efektif. Hari ini kita akan membahas 3 hal utama, yaitu pencatatan upah tenaga kerja langsung, overhead pabrik, nanti kita bakal ngebahas definisinya, jenis-jenisnya, dan juga metode pembebanannya, dan juga kita akan ngebahas jurnal-jurnal terkait. Oke, ada yang tahu nggak tenaga kerja langsung itu apa? Ada yang bisa jawab? Tenaga kerja langsung itu apa? Boleh? Anggun? Menurut saya tenaga kerja langsung ini adalah sumber daya manusia buat pekerja yang turun langsung dalam proses produksi. Oke, jawaban Anggun bener banget. Boleh kasih tepuk tangannya? Jadi tenaga kerja langsung ini adalah pekerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk barang atau jasa. Jadi kita bayangin gini, misalkan kalian ini punya toko roti. Nah, setiap pagi ini ada kakak-kakak yang nguliin adonan, ngisi isian roti ataupun yang manggang. Nah, mereka ini termasuk dalam pekerja langsung karena mereka terlibat langsung dalam proses pembuatan roti. Kira-kira bisa dipahami nggak contohnya? Bisa, Ibu. Oke. Sedangkan upah tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang dibayarkan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang. Dalam pencatatan akuntansi, upah ini dicatat dengan mendebit akun biaya tenaga kerja langsung dan mengkredit akun kas jika upahnya ini dibayar secara kas, atau dicatat pada akun utang gaji jika upahnya ini belum dibayar. Kira-kira udah paham? Paham. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas overhead pabrik. Definisi dari overhead pabrik sendiri ini adalah semua biaya yang diperlukan untuk mendukung proses produksi, tapi tidak langsung terlihat dalam pembuatan barang. Contohnya ini ada biaya listrik, sewa gedung, atau sebagainya. Untuk jenis-jenisnya ini ada 2. Ada overhead tetap dan juga overhead variabel. Untuk overhead tetap, ini adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume produksinya berubah-ubah. Misalnya sewa dapur, gaji supervisor, penyusutan oven ataupun mixer. Sedangkan biaya overhead variabel ini biayanya itu yang berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksinya. Misalnya biaya listrik, biaya bahan habis pakai, dan biaya pemeliharaan mesin. Sedangkan untuk metode pembebanannya ini ada 2, perhitungan pembebanan tetap dan juga yang variabel. Untuk yang tetap, ini tuh kita perhitungannya menggunakan tarif per jam kerja atau per unit produk. Sedangkan yang variabel itu kita ngitungnya sesuai dengan aktivitas atau volume produksi. Nah, tadi kan kita udah nggak bahas nih tenaga kerja langsung itu apa sama overhead pabrik. Sekarang kita lanjut ke contohnya ya. Ini ada contoh untuk pencatatan upah tenaga kerja langsung. Ada yang bersedia nggak untuk bacain soalnya? Boleh. Boleh. Oke, sebuah toko roti memproduksi roti setiap hari. Itu data pengajian untuk bulan April 2025. 2 orang tukang panggang roti dibayar 2 juta per orang.
Semua pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, pertanyaannya itu ada pertama, hitung total biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan toko roti pada bulan Mei 2025 dan buatlah jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi tersebut. Oke, terima kasih ya Mbak Juli. Nah, ini kan kita disuruh untuk hitung dulu. Jadi kita hitung, ini gaji per orangnya kan 2 juta. Jadi kita kali 2 juta dikali 2, jadi 4 juta. Nah, untuk jurnalnya ini ada biaya tenaga kerja langsung pada kas besar 4 juta. Ada yang tahu nggak kenapa ini dicatat kas? Nah, karena di soal ditulis dibayar secara tunai. Oke, ini Ibu bacain aja ya. Sebuah toko roti mencatat beberapa pengeluaran untuk kegiatan produksi selama bulan Mei. Pengeluaran tersebut tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan roti, tetapi tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Ini rinciannya ada sewa dapur sebesar 2 juta, listrik untuk oven mixer ada 1 juta, bahan habis pakai itu ada 500.000. Nah, semua biaya ini dibayar secara tunai. Untuk pertanyaannya sama kayak pertanyaan sebelumnya, itu kita disuruh untuk hitung dulu, lalu dibuat jurnalnya. Oke, ini perhitungannya dari biaya sewa listrik tadi sama biaya bahan habis pakai, totalnya ada 3.500. Oke, ini jurnalnya ada biaya overhead pabrik pada kas, sama ya kayak yang sebelumnya, dicatat kas karena dibayar secara tunai. Ini contoh untuk pembebanan overhead ke produk. Toko roti menggunakan metode pembebanan overhead berdasarkan jam kerja langsung. Tarif pembebanannya itu ada 35.000 per jam kerja langsung, dan untuk total jam kerjanya selama bulan Mei itu ada 100 jam. Pertanyaannya, hitung total biaya overhead pabrik yang harus dibebankan ke produk dan buat jurnal akuntansinya. Ini ada yang tahu nggak kenapa di hasilnya bisa segini? Habib boleh jawab? Itu kan ada tarif pembebanan overhead Bu, ya kan, 35.000. Nah itu jamnya kan 100 jam, jadi tinggal dikali aja Bu. Iya benar banget, tepuk tangan buat Habib. Nah, jurnalnya itu ada barang dalam proses, dan di kreditnya itu ada biaya overhead pabrik sebesar 3.500.000. Kira-kira sampai sini udah paham apa belum? Oke, kita masuk ke ice breaking. Jadi ya ice breakingnya, itu bakal tebak lagu dari Suara Google. Ya. Setuju. Jadi kita bakal main tebak lagu lewat Suara Google. Jadi nanti kalian tebak aja judulnya apa atau penyanyinya siapa. Tapi ini dimohon untuk kondusif ya biar kedengeran. Udah siap belum? Siap. Siap, Bu. Kita mulai ya. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ada yang tahu nggak ini siapa yang nyanyi atau judulnya apa? Komeng. Yang tahu angkat tangan. Oke, boleh nih siapa? Oke, jadi jawabannya ini dia. Aku ingin jadi teman nyamanmu, atau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan Mereka bingung. tentang masa depan. Jadi lanjut ya. Oke, 3, 2, 1. Dan kau bisikkan kata cinta, kau telah percikkan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau ikan rasa hina. Sabar. Ada yang bisa jawab nggak siapa? Ini yang nyanyi atau judulnya apa? Oke. Benar nggak ya? Jawabannya benar. Kita
hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang madu, senandung asmara kepada yang tercinta, nada-nada Ada yang tahu nggak? Siapa? tercipta, genggam Siapa yang bisa dengar? Siapa? Yaudah, bintang siapa nyanyi? Oh, udah Kanita, siapa? Mau tebak judulnya juga nggak? Nggak. Udah. Jawabannya benar. Oke. Udah 3 doang. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari biaya tiga doang. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ini ada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Jadi pencatatan upah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sangat penting dalam menghitung biaya produksi. Tenaga kerja langsung adalah pekerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk. Sedangkan overhead pabrik mencakup biaya tidak langsung seperti listrik, sewa, dan bahan habis pakai. Overhead ini dibagi menjadi tetap dan variabel, lalu dibebankan ke produk menggunakan metode pembebanan tertentu. Semua biaya ini akan membentuk harga pokok produksi yang diperlukan untuk menghitung keuntungan secara akurat. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan aja sampai saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah aktif. Karena tadi di awal kita mulai dengan pembuka doa, jadi kita akhirin juga dengan baca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah aktif pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.